Baik bukan? Sudah siap untuk belajar hari ini? Masih semangat kan? Baiklah, mari kita awali dengan doa bersama-sama sesuai agama dan kepercayaan kalian masing-masing, agar apa yang kalian peroleh, ilmu yang kalian timba dapat bermanfaat bagi kalian semua. Doa mulai. Berdoa selesai. Selamat datang di channelnya Bu Evi. Kali ini kita akan belajar bersama tema 2, subtema 4 tentang menyayangi hewan pada pembelajaran yang ke-6. Selamat mengikuti. Adapun kegiatan pembelajaran yang akan kita pelajari kali ini adalah yang pertama, bermain peran. Yang kedua, menggambar sesuai cerita. Yang ketiga, mengenal tugas individu sesuai peran. Dan yang keempat, menyelesaikan soal pecahan. Adapun tujuan pembelajaran dari video kali ini adalah yang pertama, siswa dapat menemukan pesan yang terdapat dalam dongeng yang didengar. Yang kedua, siswa dapat menceritakan kembali isi dongeng dengan gambar. Yang ketiga, siswa dapat membandingkan tugas-tugas individu berdasarkan perannya dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat. Yang keempat, siswa dapat menceritakan pengalaman melaksanakan tugas sesuai peran dalam sebuah kegiatan yang dilakukan bersama-sama individu berdasarkan perannya dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat. Yang kelima, siswa dapat menentukan pecahan sederhana dalam bentuk gambar. Dan yang keenam, siswa dapat menuliskan pecahan sederhana berdasarkan soal cerita. Masih ingatkah kalian dengan dongeng si kancil dan buaya? Jika kalian sedikit lupa, kalian bisa menyimak pada pembelajaran yang lalu ya. Sekarang, cobalah untuk memainkan peran sesuai dengan cerita yang telah kamu buat pada pertemuan sebelumnya. Nah, setelah kalian memainkan peran, cobalah untuk menyatakan perasaanmu. Bagaimana perasaanmu setelah bermain peran tentang dongeng si kancil dan buaya? Pada bagian manakah cerita yang paling kamu sukai? Dan bagian mana pula cerita yang tidak kamu sukai? Cobalah menggambarkan kembali cerita tersebut dalam bentuk gambar sederhana ya. Kalian dapat membuat 4 gambar seri yang menceritakan tentang si kancil dan buaya. Setelah kalian memerankan peran dalam dongeng si kancil dan buaya, apakah semua anggota kelompok sudah dipastikan untuk mendapatkan peran? Dan apakah semuanya bisa melaksanakan perannya dengan baik? Ceritakan di bukumu. Untuk dapat menjadi kelompok terbaik, kerjasama yang baik dari setiap anggota kelompok sangat dibutuhkan.
melaksanakan peran masing-masing dengan baik adalah salah satu contoh kerjasama yang baik. Ada banyak peran dalam kehidupan sehari-hari. Kerjasama yang baik dari setiap peran sangat dibutuhkan agar kehidupan berjalan dengan baik. Ada orang yang berperan sebagai pelajar, tugasnya menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Ada yang berperan sebagai guru, tugasnya mengajarkan ilmu dengan baik. Ada pula petugas keamanan lingkungan yang tugasnya menjaga keamanan lingkungan. Nah, peran apa lagi yang ada di sekitarmu? Coba kalian perhatikan ya. Cobalah cari tahu peran orang-orang yang ada di sekitarmu. Kalian bisa tanya pada orang tuamu. Tanyakan apa peran dan tugasnya. Tuliskan informasi yang kamu dapatkan pada tempat yang tersedia. Ini adalah contoh salah satu peran yang dapat kamu tulis. Misalnya, peran petugas penerima tamu sekolah. Tugasnya memberikan informasi dan memberikan pelayanan yang baik jika ada tamu yang datang ke sekolah. Sekarang, cobalah untuk menggambarkan pembagian tugas dan peran seperti cerita di bawah ini. Gambarkan jenis tanaman pada bagian tanah sesuai dengan bacaan berikut. Gunakan warna yang berbeda untuk setiap gambar ya. Nah, ini adalah contoh gambar sebidang tanah. Kalau kita perhatikan, dibagi menjadi berapa bagian ya? Seorang pengusaha mempekerjakan 4 petani untuk mengolah tanah perkebunannya. Petani tersebut membagi tanah menjadi 16 bagian sama besar. Lalu membagi tugas seperti berikut ini. Yang pertama, petani A bertugas menanam tomat pada 7 bagian tanah. Petani B bertugas menanam sayur bayam pada 3 bagian tanah. Petani C bertugas menanam cabai pada 2 bagian tanah. Dan petani D bertugas menanam bunga pada 4 bagian tanah. Nah, dari keempat tugas ini, di mana masing-masing petani menanam tanaman yang berbeda, coba kalian gambarkan pada sebidang tanah yang dibagi menjadi 16 bagian tersebut ya. Nah, sekarang tuliskan bagian tanah yang ditanami dalam bentuk bilangan pecahan. Masih ingat bukan? Tanah yang ditanami tomat terdiri dari 7 bagian. Tulislah dalam bentuk pecahan. Yang kedua, tanah yang ditanami sayur bayam terdiri dari 3 bagian. Tuliskan dalam bentuk pecahan. Yang ketiga, tanah yang ditanami cabai terdiri dari 2 bagian. Tuliskan juga dalam bentuk pecahan. Dan yang terakhir, tanah yang ditanami bunga terdiri dari 4 bagian. Tuliskan pula dalam bentuk pecahan. Nah, demikianlah video kita kali ini. Semoga ilmu yang kalian peroleh dapat bermanfaat. Jangan lupa tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum.